ada anjing yang kelihatannya happy, ekornya kipit-kipit gitu kan. Tapi pas diajak ngobrol, baru dah dia bercerita apa sedihnya. Jadi kayak kalau manusia tuh kayak senyum di luar tapi di dalam nangis gitu. Si gendut itu cerewet aja, dia selalu kayak yang, tiap hari aku tuh harus disisir dan dipijetin tulang punggung aku gitu, kayak ayo, dan dia akan nangis terus ho gitu terus di depan pintu apartemen sampai akhirnya aku bilang, ya sudah sini. Kalau nggak dia akan terus konser. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Episode kali ini cukup spesial karena kita nggak hanya bicarain soal manusia, tapi juga soal makhluk hidup, terutama hewan. Bersama seorang intuitive animal communicator, Jasmine Jawi. Aduh, saya benar-benar kebuka matanya dan benar-benar kebuka hatinya untuk kita lebih peka lagi, terutama buat teman-teman yang mungkin punya hewan peliharaan di rumah. Sering-sering kali ya diajak ngobrol, mudah-mudahan episode ini bermanfaat buat kalian. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Welcome to Uncensored, Jasmine Jawi. Bener nggak aku nyebut namanya? Bener, Jasmine Jawi, iya. Artinya apa tuh Jasmine Jawi? Sebenarnya nama panjang itu Sari Jasmine Putri Jawi. Tapi karena kepanjangan, jadi aku bikin lebih singkat aja. Jawi nama keluarga? Actually not. Mungkin karena memang aku orang Jawa, jadi papa aku ngasih namanya Putri Jawi as in like Putri Jawa gitu. Oh wow. Dan Sari Jasmine itu mama ngasih namanya karena dibilangnya essence of jasmine. Jadi bukan bunga yang kayak anggrek yang cantik banget dan kayak semua orang lihat wah cantik, bukan, tapi kayak yang kecil, sederhana, gampang beradaptasi di mana-mana dan baunya harum gitu. Niatnya itu katanya bilang namanya Jasmine. Oh wow, oke. Jasmine, aku mengenalnya sebagai animal communicator, tapi sebelum kita masuk ke sana, aku pengen kenal dulu dengan kamu. Dari lahir, kamu lahirnya di Surabaya. Tapi kamu besar di Lombok. Ya. Di Lombok tuh udah dari umur berapa? 4. Wow. Yes. Sampai SMA. Yes. Tapi ada sempat 2 tahun di Inggris. Yes, betul. Ikut mama. Tapi kamu sama mama berdua aja ya pada saat itu? Waktu di Lombok ya. Kalau papa masih ada? Masih ada. Papa masih ada, tapi udah berpisahnya udah lama? Udah lama sih. Oke. Tapi kita masih maintain good relationship sih sebenarnya. Oke. Dan kamu pas lagi masa kecil itu tuh memang banyak punya binatang peliharaan kah atau apa? Iya, memang dari kecil itu pasti either ada kucing atau ada anjing tuh pasti selalu ada dari kecil gitu. Jadi karena mama sendiri juga suka sama binatang, jadi selalu punya either ya itu kalau misalnya kucing pasti dia tidur sama kita gitu. Jadi di tengah ada dia gitu biasanya. Kalau misalnya anjing waktu dulu memang mereka selalu di luar sih, tapi kadang-kadang masuk kok habis dimandiin gitu. Jadi sebenarnya sayang banget sama binatang. Cuma kalau misalnya mau dilihat dari taraf standar sekarang kayaknya sebenarnya nggak terlalu in a good quality way gitu, karena nggak disteril, kita nggak vaksin waktu itu gitu. Cuma what I remember, I really love them waktu itu gitu. Waktu tinggal di Lombok tuh? Yes. Sempet waktu tinggal di Inggris ada juga nggak binatang? Pas di Inggris itu weirdly enough tetangga depan punya kucing yang suka main ke tempat kita. Terus ada satu kucing juga yang pakai kalung namanya Fluffy dan dia selalu datang ke cat flap dari belakang rumah dan nggak mau pulang. Kita telepon orangnya gitu, terus dibawa sama orang itu besoknya datang lagi. Jadi akhirnya ya udahlah kamu mau di sini aja gitu. Kayak memanggil kamu, kayak auramu memanggil dia gitu mungkin ya. Padahal kamu nggak ada binatang kan di sana kan? Karena kan memang nggak akan lama di situ kan, jadi gitu deh. Akhirnya pas kita udah balik ke Indonesia kan, papa aku masih situ sampai 5 tahun kan. Jadi selalu bilang ini si Fluffy selalu di sini nih. Sampai akhirnya kayak tahun terakhir udah nggak pernah datang lagi. Gitu. Oh gitu. Oh jadi yang waktu ke Inggris sama papa? Sama mama, tapi terus habis itu dia menikah dengan papa tiri aku, dan akhirnya kita tinggal bareng di situ kan. Dan sekarang mama tinggalnya di Jepang. Tinggal di Jepang. Iya. Wow, jadi kamu sendirian ya di sini? Udah lama sih ya, kalau sendirian udah dari zaman kuliah, jadi emang udah terbiasa sih kok untuk kayak hidup sendiri gitu. Dan kamu di kuliah di UNS yes. Di Solo, ngambilnya? Komunikasi massa. Oke, waktu itu pengennya sebenarnya emang mau ngapain gitu dengan belajar komunikasi massa? Sebenarnya suka dengan dunia PR, suka dengan dunia media, dan sebenarnya pingin juga untuk kayak hubungan internasional, tapi waktu itu masih komunikasi massa dan ya udahlah jalanin dulu aja gitu. Bikin video ternyata suka gitu, makanya terus pas habis selesai kuliah kan pertama kali kerja creative production di RCTI, jadi ya lumayan lah, maksudnya kayak ya itu yang aku inginkan gitu, kayak kerja di dunia media production yang seperti itu. Happy nggak tuh waktu very much sebenarnya ya.
very much. Tapi nggak lama sih, wah lumayan lah ya 4 tahun. Karena kan tapi kalau misalnya dunia TV seperti itu, apalagi kayak baru mulai kan duitnya nggak gede ya, jadi memang harus either having so much side job atau ya memang pergi ke tempat lain yang lebih oke. Berapa lama tuh berkarir di sana waktu itu? RCTI 4 tahun. Oh lumayan loh, lumayan. Kemudian setelah itu kamu pindah ke corporate? Corporate. Oke, jadi? Marketing communication. Waktu Oke. itu awalnya bikin event, tapi setelah itu terus ya udah mulai jadi marketing communication manager, jadi kayak ya semuanya lah. Oke, Social media, event, segala macam. berapa tahun tuh bertahan Markom? Dari 2011 sampai 2019. Oh lama juga ya? 19 iya. Oh oke. Dan kamu juga mulai ikut meditasi gitu-gitu iya udah sih. dari 2011? 2011 iya. Oh itu tuh padahal meditasi belum hip loh kayak sekarang ini kan? Apa iya ya? Iya kan kayak belum heboh gitu loh. Iya juga sih, benar-benar sekarang kayak mulai wellness, mindfulness tuh Ya banyak self ya. care gitu Iya, kan iya. sekarang. Dulu apa itu yang ceritanya bisa bikin kamu bermeditasi? I don't actually really remember, tapi kayaknya ada stressful event, jadi terus tiba-tiba kayak ngerti Reza Gunawan, terus akhirnya belajar Rabu Hening, ada mereka punya acara waktu dulu Rabu Hening. Jadi kayak setiap hari Rabu pergi ke sana untuk kayak meditasi bareng gitu, terus ikut self healingnya Reza Gunawan juga waktu itu gitu. Jadi ya udah lama sih sebenarnya ya. Dan Iya, nggak iya. pernah putus? Orang-orangnya masih sering kenal, setelah itu masih pergi kayak retret ke Gede Prama itu kayak 10 hari, retretnya Noble Silence gitu. Kayak mungkin sekitar 3 kali ikut itu, aku juga lupa sih. Tapi sempet ya pas kerja jadi nggak terlalu ngikutin lagi. Tapi terus habis itu lama-lama balik lagi, suruh balik kayaknya. Oh gitu, jadi Iya. waktu balik ke sibuk lagi gitu, balik kerja nggak meditasi setiap hari gitu-gitu? Oh enggak sih, nggak meditasi tiap hari waktu itu, iya. Oh, Karena udah oke. sibuk sendiri kayaknya. Dan udah punya peliharaan belum tuh? Aku Hewan punya ya, bukan hewan. laki-laki. Dan nggak jadi peliharaan juga ya. Dan nggak jadi peliharaan juga, betul. Dari 2013 aku adopsi kucing pertamaku dari Let's Dog Indonesia waktu itu. Oke. Jadi 2013. Jadi sekarang umurnya dia udah 11 tahun yang pertama. Itu setelah kamu berarti pas kuliah di Solo gitu nggak ada binatang juga? Ada strays gitu yang suka aku kasih makan biasanya pas kuliah. Oh, Gitu sih. Jadi kayak datang ke kosan terus aku kasih makan gitu. Tapi benar-benar punya pet baru Iya. pas kerja itu 2011 itu. 2013 iya. 2013. Kemudian itu kucing pertama, abis itu apa lagi? Nambah lagi nggak? Nambah yang kedua itu sekitar setahun setelahnya jam 3 pagi aku mendengar suara kitten nangis dan kayak yang langsung itu di mana, terus langsung keluar gitu kan mencari ke tempat sampah besar yang deket pohon besar gitu. Kok suaranya hilang, terus baru sadar ini jam berapa, terus nih pohon gede horor banget, akhirnya pulang kan lari. Terus habis itu besoknya kedengeran lagi jam 9, terus aku cari lagi ya masih 2-3 minggu kayaknya. Gitu, itu tahun 2014, 14 Februari. Pas Valentine, jadi terus sekarang di umurnya udah 9. Wow, jadi emang kamu tuh cat person? Sebenarnya dog person juga, cuma I don't have the space for it. Jadi aku merasa bahwa that's very irresponsible of me kalau mau punya anjing dengan capability yang nggak ada gitu, nggak punya kapabilitas untuk mereka punya space yang lebih luas lah apa segala macam. Jadi kayaknya nggak dulu gitu, unless I have a house with at least mungkin kayak halaman dan aku bisa kayak ngajak mereka jalan tiap hari. Kok nggak, jangan deh gitu. Iya. Dan sekarang berapa banyak peliharaan? 3 kucing semuanya. Iya. Dan semuanya adopted. Adopted sama rescued ya. Yang adopted yang pertama, yang kedua rescued dari tempat sampah itu. Oh wow. Dan sebenarnya konsep adopt don't shop itu kan kalau aku ngedengernya ya maksudnya dibilang baru-baru lah gitu ya konsep ini. Kamu waktu itu kenapa milih adopt nggak beli? Nggak beli karena memang udah aware banget sama itu ya. Jadi memang karena awalnya kan memang suka ngasih makan kucing-kucing liar, dan di tempat aku itu ada beberapa kucing-kucing yang dibilang ras dengan rambut panjang segala macam tuh kayak dibiarin sama orang di situ dan nggak disteril, sehingga banyak banget stres yang jadinya mix gitu. Dan dari situ kayak yang ini dulu terus ngobrol sama orangnya bilang iya dulu beli, tapi terus anak aku ternyata nggak suka, jadi udahlah dibiarin aja. Itu yang kayak gitu-gitu buat aku kayak yang kenapa sih mesti orang itu memperjualbelikan gitu sebenarnya. Karena ya banyak orang-orang yang sebenarnya nggak pingin atau nggak punya komitmen untuk menjaga mereka beli gitu kan. Nah itu akhirnya terus aku mikir ya adopt deh. Aku kerasa jodoh sih tapi kalau sama kucing aku yang pertama. Karena kayak dari ngeliat foto itu kayak udah suka banget gitu, kayak udah langsung sayang gitu rasanya. Oh iya, kayak aku dengar juga gitu. Kalau adopt apapun itu makhluk hidup itu memang jodoh. Jodoh, iya. Iya kan? Jodoh-jodohan. Dan pada saat itu 2013 belum terlalu banyak dong berarti ya?
yang tempat itu apa namanya, what do you call it, rescue center, shelter. Dulu Animal Defender udah ada dan harusnya Jan sudah ada juga, sama Let's Stop Indonesia juga ada. Tapi nggak tahu kenapa ya memang jodohnya ke situ ya. Sempet sebelumnya pergi ke tempatnya Animal Defender pas yang lagi mereka showcase kucing-kucingnya yang bisa diadopsi. Tapi waktu itu nggak ada yang interested gitu, kayak kayaknya belum ada yang berasa. Tapi ngeliat Madison di Let's Stop Indonesia di Facebooknya kayak yang, oh aku suka banget ya sama dia gitu. Nah pas dia datang, itu dia kan biasanya kucing kan kalau misalnya takut langsung masuk ke bawah sofa atau apa gitu ya, kalau misalnya takut di tempat baru. Enggak, dia pasti buka carrier-nya langsung naik ke atas tempat tidur terus mandi kayak pulang ke rumah. Nggak ada takutnya sama sekali, jadi kayak yang oh well ya udah. Lucu banget, lucu banget. No. Oke, sekarang aku pengen ngobrolin soal kamu masuk ke dunia berbicara dengan binatang. Oke. Itu gimana tuh awalnya, pertamanya callingnya bisa ke situ? Callingnya bisa ke situ, aduh gimana ya? Sebenarnya emang suka kan sama binatang dari dulu, dan waktu itu pingin pernah jadi vet, tapi kayaknya mungkin otak aku nggak nyampe. Jadi terus kalau misalnya masa mengerti mereka kan, kalau semua animal lovers sebenarnya kan pasti bisa ngerti ya, in a way. Kayak ya dia nggak suka ini atau dia pingin keluar gitu kan, kita bisa ngerti intuisinya. Kan. Ya, terus habis itu memang sempat baca-baca dari tahun 2012-2013 sudah baca-baca tentang ada animal communicator gitu, tapi di luar negeri gitu, di Jerman lah, di Hong Kong apa gitu, di South Africa. Nah terus tapi ya udah itu kerasanya kayak distance gitu, nggak mungkin bisa atau nggak mungkin belajar gitu. Nah terus tiba-tiba emang ada belajar di Indonesia waktu itu gitu, habis itu ya udah aku coba ambil Terus habis itu aku lanjutin lagi, ada beberapa lagi course dari guru-guru lain di luar negeri gitu, dan salah satu juga guru meditasi aku juga tanpa melabeli dirinya sebagai animal communicator juga bisa berbicara dengan animal, karena sebenarnya hanya butuh hening dan sadar kan. Maksudnya hening dan sadar? Pada saat kita cukup hening dan sadar, kita bisa connect sama mereka. That's the way how we communicate with animals. Hening tuh maksudnya kita fokus gitu atau apa? Hening, bisa fokus tapi nggak expecting answers. Jadi hening, jadi makanya kenapa kok aku mengajar biasanya memang through meditasi kalau animal communication gitu. Jadi pada saat hening kita bisa mendengar apa yang mereka bilang balik gitu. Jadi benar-benar udah kita diem aja gitu? Diem aja kadang, tapi kalau misalnya nggak selalu harus diem dalam keadaan meditasi ya. Kadang-kadang pas lagi jalan gitu juga bisa sih, tapi mungkin tidak terlalu dalam obrolannya. Kadang-kadang kalau misalnya mereka butuh curhat panjang tuh aku memang harus duduk diem dan dengerin gitu. Nggak perlu harus ketemu ya. Bisa lewat foto atau video aja gitu. Oh gitu. Wow. Terus kemudian akhirnya belajar lewat guru-guru belajar itu, terus habis itu awalnya nggak berani gitu, kayak yang bilang oke, sekarang aku mau bekerja beneran nih sebagai intuitive animal communicator gitu. Awalnya nggak berani. Tapi udah banyak yang ngasih klien teman aku, ada yang anjingnya hilang atau apa, aku coba bantu cari gitu. Atau kasus pertama waktu itu apa? Itu, jadi teman aku hilang anjingnya, namanya Pascal, aku inget banget, di Bandung. Jadi dia hilang, terus aku cuma nyoba connect, dia bilang kalau dia tuh di jalan raya tapi turunan ke bawah tuh kayak ada tanah terus ada kali. Dia di situ, tapi dia bingung cara jalan pulang balik gimana gitu. Akhirnya terus akhirnya teman aku dapetnya itu kan, terus dia berusaha untuk ngirim selebaran sama orang kampung deket situ, ketemu memang kayak gitu tuh jalanan, dan di situ ada kali, si orang kampung tuh menemukan dia di tempat seperti itu gitu. Kamu komunikasinya gimana waktu itu sama Pascal? Lewat foto? Lewat foto gitu. Wah. Iya. Tunggu, aku masih bingung. Jadi kalau kamu lihat fotonya terus kamu hening itu tadi, terus apa yang terjadi? Ngobrol, kamu ada di mana? Kamu apa yang kamu rasa sekarang? Kamu bisa jelasin nggak sekitar kamu ada apa? Atau apa yang bisa kamu cium? Bisa ceritain ke aku nggak? Gitu, kalau misalnya hilang ya, gitu. Oh wow, padahal dia jauh dari kamu dari Jakarta? Iya. Karena sebenarnya kok sekarang day to day klien aku juga, bahkan aku nggak tahu mereka ada di mana. Kadang-kadang ternyata mereka ada di Inggris atau di Jerman gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk ketemu gitu, karena energi nggak mengenal jarak dan waktu. It's true, benar. Itu aku setuju banget. Wow, andai kita berbicara dengan manusia nggak usah pakai ngomong ya, kayak kelar sih semua urusan gue, nggak usah ngomong. Banyak tuh yang nanya, bisa nggak sih ini intuitive animal communication diimplementasiin ke manusia? Tapi susah, karena manusia punya banyak topeng dan persona, dan punya banyak ego, fear, segala macam yang membuat mereka akhirnya nggak bisa. Kalaupun kita bisa ngobrol sama soulnya, itu mungkin nggak akan bisa termanifestasi di 3D. Jadi karena
mungkin hati ngomong apa tapi nggak usah lah, nggak lo masih takut, nggak usah lah, apa ntar ego gue gimana gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya nggak jadi susah untuk ngobrol sama manusia through intuition in a way. Tapi kok sama hewan akan lebih mudah karena mereka less punya persona dan ego-ego seperti itu. Dramanya lebih sedikit lah, sehingga ngobrol sama mereka akan lebih mudah. Walaupun ada juga drama. Ada banget. Kayak apa tuh drama maksudnya? Misalnya nih, kalau misalnya ada anjing yang kelihatannya happy, ekornya kipit-kipit gitu kan. Kalau animal behaviors akan bilang, oh dia happy kok gitu. Tapi pas diajak ngobrol, udah cukup nyaman, ternyata dia baru bisa bilang kalau sebenarnya sih aku tuh ada sedihnya loh. Jadi baru dah dia bercerita apa sedihnya. Jadi kayak kalau manusia tuh kayak senyum di luar tapi di dalam nangis gitu. That also happen to them as well. Kadang-kadang mereka nggak mau bilang sama si humannya karena nggak mau membebani atau nggak mau ngerepotin gitu. Somehow kadang-kadang mereka punya. Jadi kalau misalnya mereka kipit-kipit gitu sebenarnya ngerasanya apa dong kalau nggak happy? Nah itu dia, di animal communication tuh kita percaya bahwa setiap individu itu punya caranya masing-masing. Jadi nggak kok ekor kipit-kipit dalam seluruh anjing mungkin maksudnya happy, tapi setiap individu tuh punya alasan masing-masing kenapa ekornya kipit-kipit. Jadi nggak bisa digeneralisasi gitu. Jadi bisa jadi satu memang purely happy, yang satu bisa jadi pura-pura happy, atau yang satu ternyata anxiety, nggak tahu juga gitu, harus ditanya satu-satu. Jadi kalau animal communication kita percaya kita harus tanya satu-satu kenapa gitu. Wow, jadi kalau misalnya kayak kalau misalnya manusia tuh mungkin kayak sambil happy tapi dia kakinya gini-gini, ya gitu. Ada anxiousnya. Ya bisa kayak gitu. Oke, interesting. Kemudian kamu pasti pernah mencoba dong ke kucing-kucingmu? Oh kok itu kayak udah ngobrol tiap hari sih jatuhnya. Jadi kayak punya housemate rasanya berempat tinggal di rumah gitu. Lucu banget. Pertama kali ngobrol itu waktu kamu udah belajar, kamunya 2013 kan? Nah itu pertama kali ngobrolnya tuh kapan? Sebenarnya mungkin dari dulu tuh, karena semua orang kan bisa nih sebenarnya melakukan intuitive animal communication. Yes, because we all have intuition. Intuition is just like muscles, we all have it, but either we wanna train it or not. Gitu. Jadi walaupun nggak di-train ada muscle-nya, tapi maybe not on the maximal potential. Gitu. Jadi the same thing with intuition juga. Ya kita punya kok, cuma mungkin kalau nggak dilatih ya segitu-gitu aja jadinya gitu. Gitu. Jadi dari awal ya udah merasa bagaimana karakter mereka atau mereka ngomong apa tuh udah kerasa sih gitu. Cuma mungkin semakin kesini jadi dia bisa lebih jelas bicara apa tuh bisa lebih kena gitu. Kayak misalnya yang kucing pertama aku tuh aku suka tanya barang hilang, Mbak kunci mobil di mana ya? Kayak gitu, aku lupa naro gitu ya. Kayak dulu terus dia sempat bilang yang kayak apa ya waktu itu? Oh waktu dulu paspor hilang. Tahun 2020 kan nggak pernah kepake ya paspor ya. Kok di mana ya nggak ada? Terus nanya Mbak paspor di mana ya? Terus dia coba bilang waktu itu, dengarkan apa kata orang. Apa coba maksudnya nggak tahu gitu kan? Nah terus aku tuh cuma cerita sama satu teman aku, paspor aku nggak ketemu kan. Terus teman aku tuh bilang kalau aku sih aku taruhnya di carrier ya, karena dia backpacker. Di carrier bulk aku biasanya ketemu di situ. Terus I was like, aku pasti pakai koper sih kalau misalnya keluar negeri, dan nggak mungkin juga si paspor di dalam koper kan. Ya sudahlah, mari kita lupakan. 2 minggu kemudian terus ada kayak bencana atau apa, jadi kayak orang bikin tas bencana kan. Nah aku udah pernah bikin, cuma aku mau ngecek isinya kayak makanan kucingnya masih expirednya lama nggak atau apa gitu. Pas aku cek, ternyata paspor aku ada di situ. Aku lupa udah naruh di situ dan bentuknya adalah carrier bulknya teman aku. Ya was like, oh maksudnya adalah dengerin kata orang adalah karena aku cuma bicara sama satu orang kalau paspor aku hilang. Dan dia bilangnya di carrier bulk ya, was like, oke, ternyata aku ada carrier bulk di rumah yang adalah di tas bencana. Jadi gitu deh, kayak kadang-kadang mereka bisa bicara dengan simbol yang mungkin kita nggak ngerti di awal, tapi nanti bisa ketahuan gitu. Oh gitu ya, jadi nggak sih bicara gamblang? Kadang-kadang bisa. Nah kayak kemarin sebelumnya lagi tuh kayak kunci mobil aku hilang, awalnya cuma bilang bodo amat, nggak mau jawab karena dia bosan aku nanya-nanya. Bodo amat, you clumsy girl. Iya, that's how she is. Terus habis itu pas aku udah mau tidur, ya udah relax, udah selesai lah, jadi nggak perlu mikirin kunci mobil, nanya lagi, Mbak. Terus itu beneran the first time aku bisa merasakan ngobrol sama fellow animal dan kayak ada energi kayak nampar gitu loh, kayak buk gitu, kayak yang tas hitam gitu, kayak yang aku kok rasanya ditampar nih, aneh banget, that's so weird. Itu pertama kali sih aku ngerasain, dan dia lagi di situ, jadi jauh nggak perlu lihat-lihatan juga kan, kita bisa ngobrol gitu.
Terus dia cuma yang tas hitam, tuh I was like, udah dicek tas yang hari terakhir dipakai itu nggak ada, karena tas aku banyak yang hitam. Tapi besoknya pas aku cek memang benar di salah satu tas itu ada kunci mobil itu, dan dia bilang kayak kan. Oh wow. Itu sih. Ternyata Cat tuh bener-bener catty banget ya, yang kayak bitchy gitu loh, you know? Dia, yang 2 adiknya enggak sih. Oh 2 adik. Kalau yang 2 adiknya gimana? Pernah ini juga nggak? Yang sering ngobrol iya juga sih, dong? yang kedua itu si gendut itu cerewet aja. Dia selalu kayak yang, tiap hari aku tuh harus disisir dan dipijetin tulang punggung aku gitu, kayak ayo, dan dia akan naik terus ho gitu terus di depan pintu apartemen sampai akhirnya aku bilang, ya sudah sini. Kalau nggak dia akan terus konser. Gitu. Tapi yang ketiga dia super lembut dan fragile banget, anaknya agak manja dan agak nggak akur sama si bitch tadi itu. The big sisternya. The big sister, karena dia merasa bahwa kamu terlalu wenye-wenye jadi anak. Jadi kayak yang harusnya kamu toughen up bit. Dia kesel ngeliat cewek manja-manja menye-menye gitu loh. Jadi kayak nggak pernah akur mereka. Wow, lucu ya, benar-benar kayak dinamika manusia banget. Iya, in a way sebenarnya iya. Banget. Nah, ini aku bertanya karena aku lebih ke dog person ya, as opposed to cat person. Aku ngeliatnya gitu kayak ini kok cat tuh ternyata terlalu apa ya? Independen, iya, tapi kok dia itu bitchy aja gitu. Kok anjing kan enggak ya, manis gitu deh. Dia tahu minta disayang, apa tuh manis dan very loyal, enggak yang tiba-tiba pergi sendiri terlalu independen gitu gitu kan. Is it like that? Emang bener nggak sih bedanya anjing dan kucing? In a way, species wise iya. Cuma ada kok banyak kasus yang ternyata si kucingnya juga kayak si anjing itu. Dengan ya mirip sama anjing, kayak loyal. Misalnya nih, si kucing aku Madison itu tuh pas dulu sebelum sama aku tuh dia foster parentsnya punya 5 anjing dan dia the only kucing. Jadi dia tuh belajar bahwa kalau misalnya ada yang pulang, dia akan ke pintu. Akan nyambut, dan itu dia the only one karena dia dulu grow up sama anjing kan gitu. Jadi kayak dia dapat itu, dan dia kalau misalnya aku sedih atau panik atau sakit dia akan beneran datang dan nempel gitu. Sementara 2 adiknya ini enggak gitu. Jadi kayak yang emang tiap person beda-beda, dan aku beberapa kali memang menemui klien anjing juga yang ada yang kayak yang aduh jangan deket-deket lah, kayak gitu ada juga gitu. Jadi sebenarnya memang tergantung sama karakternya masing-masing juga gitu. Balik lagi ya, karena aku selalu merasa kalau anjing tuh lebih friendly. Ya bisa, tapi nggak semuanya juga. Sama juga ya, sama seperti manusia. Iya, exactly. Nggak bisa distereotipin gitu, kayak ras ini begini, itu kan kayak yang nggak semua juga kayak gitu kan. Betul, betul. Kayak ada yang bilang pudel pinter banget, tapi aku juga karena ketemu pudel yang bego banget juga ada. Jadi ya, it's equal lah gitu, Tuhan menciptakan kita kan. Kemudian ada nggak kasus yang kayak menurut kamu tuh apa ya, berkesan banget yang kamu nggak bisa lupa? One of a kind lah. One of a kind itu sebenarnya ada satu yang buat aku tamparan banget. Jadi si kucing ini tuh manja dari lahir, memang udah indoor, terus dimanja banget sama human guardiannya, beneran gak pernah merasakan lapar, susah, takut, itu tuh gak pernah gitu, sebahagia itu hidupnya. Lalu suatu hari dia diajak jalan-jalan dalam mobil keliling kompleks. Nah pas masuk ke dalam rumah lagi, buka pintu mobil, tiba-tiba ada motor kencang lewat. Dan dia kaget banget, dia kabur terus habis itu tapi langsung ketemu kayak a few meter ya mungkin 100-200 meter dari rumah lah gitu, ada bangunan kosong, dia naik ke attic. Terus si humannya kontak aku, terus waktu itu aku cuma bilang dia coba turun dong gini segala macam, tapi dia kayak nggak berkutik gitu kan. 2 hari kemudian dia bilang belum mau turun juga, jadi aku ngobrol lagi sama dia. Dan waktu itu aku cuma ngasih bukan opsi sih, aku cuma mengingatkan, kenapa kamu nggak mau turun? Takut di bawah ada ular. And I was like, either you're lying or you assume it was a snake, it's just because of your fear. Sebenarnya nggak ada snake, tapi karena kamu takut sehingga munculnya bentuknya ular gitu. Terus habis itu iya takut, pokoknya dia beneran nggak mau. Padahal di attic itu tuh dia kena panas, kena hujan, kotor banget, susah makan, susah minum kan. Ya kadang-kadang adalah hujan, jadi bisa minum dari tadahan air hujan itu, tapi kan susah. Kalau bisa dia turun sebenarnya udah disediain makanan dan minuman di situ, cuma dia juga nggak turun-turun juga kan. Akhirnya aku bilang you have 2 choices and it's your life only, so you decide. Aku cuma bisa ngingetin, yang pertama adalah kamu bisa di sini aja on your comfort zone karena kamu nggak mau menghadapi rasa takutmu, tapi kamu akan kepanasan, kehujanan, kotor, lapar dan haus. Tapi kalau misalnya kamu mau menghadapi rasa takutmu yang belum tentu sebesar kamu pikir, kamu bisa akan pulang ke rumah dan hidup nyaman lagi. So it's your choice, terserah kamu maunya apa. Dan aku beneran bilang sama humannya waktu itu, aku cuma ngingetin ini aja ya mbak, aku nggak membujuk dia untuk turun.
Iya Mbak, dan ternyata malam itu Jakarta badai gede banget dan pagi-paginya ternyata dia akhirnya turun dengan kotor dan basah kuyup. Tapi buat aku tuh kayak yang ini kucing yang se-spoiled ini pun akhirnya berani untuk facing the fear. Can you do that? Gitu. Itu kayak yang refleksi ke aku sendiri gitu loh. Kamu akan mau stay in your comfort zone terus-menerus atau kamu bisa take a leap of faith untuk akhirnya terus facing your fear apa enggak gitu. Kalah nih sama si kucing yang manja banget ini gitu. Itu buat aku sebenarnya kayak tamparan buat aku sih. Dan kayak kamu keluar dari corporate menjadi animal communicator. Iya kan, that was your comfort zone. It was, yes. Exactly. Waktu itu kamu memang merasa khawatir nggak pada saat itu untuk kan animal communicator bukan sesuatu yang kayak ada di KTP lo bisa tulis. Iya betul. You know what I mean? Iya kan, yes, gitu loh. Yes. Jadi waktu itu ketika berpindah profesi out of your comfort zone, kamu gimana tuh prosesnya? Nah itu sebenarnya aku untuk mendeklar bahwa diri aku adalah Uncomm itu tuh kayak takut kan, kayak ini orang-orang yang udah tahu dulu aku sebagai apa-apa bakal mikir ih kok dia jadi aneh sih sekarang. Itu banyak gitu ya, kayak yang apa kata orang tuh banyak banget gitu masuk pikiran seperti itu. Nah tapi salah satu guru aku bilang kalau kamu terus menerus mendengarkan apa kata orang dan langkah kamu jadi terhambat, terus kamu mati dan misi jiwamu belum tercapai, yang repot siapa nanti, kamu atau orang-orang itu. Nah I was like iya juga sih. Akhirnya terus ya memberanikan diri untuk akhirnya oke deh ya udah, let's change bio Instagram dan let's change LinkedIn. Langsung tuh kayak yang udah dirubah aja udahlah gitu. Ada nggak yang komen-komen orang-orang seperti apa setelah kamu mengganti profesi? Mungkin ini? Ngomongnya di belakang kali ya. Nggak ada yang ngomong langsung sih. Tapi emang dari dulu aku tuh banyak sekali perubahan segala macam dalam hidup itu yang bikin orang juga kayak Jasmine sekarang ini itu banyak banget. Jadi kayak udah terbiasa kalau misalnya kayak ya udahlah orang mau ngomong apa juga. Perubahannya maksudnya apa, profesional kah? Personal juga segala macam. Jadi kayak yang banyak orang ngelihat sebagai sesuatu yang kayak oh dia berubah ya. Jadi kayak ya udahlah. Kayak apa tuh contohnya? I think it's quite personal. I don't want to say it. It is uncensored. Karena itu menarik, apapun yang aku selalu percaya, apapun yang kita kerjaan saat ini pasti ada rootnya. Yang memang mungkin semesta sengaja ngasih itu ke kita, and then ya udah menjadi kita seperti saat ini gitu. It makes us whole gitu, I believe. Iya sih. Misalnya pun banyak yang bilang nggak percaya sama animal communication. Nggak apa-apa, aku nggak akan memaksa mereka untuk percaya juga. Ya you do you. Like I'm not gonna force you what my belief is. Ya. Gitu. Tapi secara bisnis, apakah itu something yang lukratif nggak sih menjadi seorang animal communicator? Aku bisa hidup dengan baik kok gitu. Really? Yes. Setelah dari korporasi kemudian ke sini, dan juga kan belum banyak kan ya yang seperti kamu ini, yang legit. Nah, I don't know. Jadi kayak aku tuh nggak pernah tahu sebenarnya kompetitor aku siapa aja. Pingin banget aku bikin payung gitu sebenarnya. Jadi aku sebenarnya pingin siapa yang mau beneran mendalami ini secara serius dan profesional, yuk kita beneran berlatih bareng-bareng dan terus habis itu bisa jadi payung besar gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa, then they can choose someone else gitu misalnya. Yeah. Tapi ya belum kejadian. Jadi kamu pengen bentuk ekosistemnya juga gitu ya, pemain-pemainnya yang ada di situ. Gitu. Untuk yang maksud kamu bilang harus dilatih terus-menerus tuh latih apa? Mengasah apa yang diasah? Sebenarnya lebih sering adalah berlatih untuk meditasi biar hening dan kesadaran. Setelah itu terus melatih rasa. Jadi ada yang melatih rasa pendengaran, melihat, membau. Terus ya berlatih ngobrol sama fellow animal setiap hari if possible. Dan cara berlatihnya memang seharusnya yang kita bisa konfirmasi selanjutnya. Jadi nggak ngambang kan jawabannya. Karena latihan kan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang mau latihan harus yang udah bisa dikonfirmasi. Jangan ngasal ngobrol sama yang nggak bisa dikonfirmasi. Dan itu yang satu kode etik adalah jangan asal ngobrol sama fellow animal yang punya human guardian tanpa seizin human guardian ya, cause that's trespassing privacy. Oh gitu. Jangan tiba-tiba ngeliat Instagram siapa ada anjingnya terus diajak ngomong. I think that's trespassing privacy karena anjingnya kan bisa berbicara hal-hal yang mungkin seharusnya orang lain nggak tahu. Oh gitu. Iya. Karena kan nggak perlu ketemu kan. Yes. Oh wow. Gitu. Oh gitu. Oh, dan sebenarnya bisa kamu ngobrol, misalnya aku kasih lihat nih foto anjingnya temanku nih bisa. gitu. Oh itu bisa. Bisa.
Oh, wow, yeah. So that's actually ini. Iya, karena bisa Violation of macem-macem privacy. kan, iya bisa cerita macem-macem segala macem gitu. Wow, nah sekarang gini juga, aku ngobrol sama timku, terus udah gitu dibilang animal communicator sekarang banyak, tapi banyak juga yang palsu. Mau tahu palsu sama enggaknya? Ya dicoba kali ya. Is it supposed to be expensive atau emang harus ada harganya gitu untuk Enggak ini? sih, Enggak. sebenarnya Oke. it's really banyak juga kayak orang-orang yang mungkin mau latihan jadinya based on donation misalnya jadinya. Tapi aku juga nggak tahu gitu. Seharusnya kalau misalnya memang mau profesional dan harus ada jejak, dilihat dulu aja, mungkin ada testimoni dari sebelum-sebelumnya atau apa gitu. Itu dicek dulu aja. Buat aku sih mungkin itu ya Iya, awalnya. Iya. Gitu. Jadi memang mesti pakai cara manual words of mouth lah ya. Iya, iya kan? bener ya. Ini kalau gue kemarin nyoba ini nih oke gitu ya. Gitu Iya, sih kemungkinan bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau profesi animal communicator ini memang udah resmi kalau di luar. Ada, udah banyak. Maksudnya guru-guru aku yang dari luar negeri juga mereka udah puluhan tahun sebagai animal communicator dengan label masing-masing, interspecies communicator lah atau animal communicator gitu kayak. Dan ada sertifikasi internasionalnya gitu ada nggak? Ada tapi nggak semua. Jadi ada beberapa yang bikin dengan apa namanya tingkatan, tapi Iya. banyak juga enggak gitu. Jadi dan yang udah jadi profesional tempat lain ngajar juga belum tentu terus dia pernah ikut ini dengan ada sertifikasi ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang beneran harus ikut di sini lalu baru bisa punya sertifikasi, nggak juga sebenarnya. Gitu. Karena gurunya banyak sih. Oh, dan kalau misalnya kamu kayak kamu gini ya, misalnya kamu ketemu nyamuk atau ketemu cicak, itu kamu bisa ngomong juga nggak sama mereka? Sebenarnya bisa. I hate them. Bagaimana sebenarnya gimana ya? Mengenal animal communication itu tuh bukan berarti terus membuat mereka patuh sebenarnya. Tapi lebih kayak bagaimana kita bisa mungkin in a way kompromi dan nyari jalan tengah. Karena kalau misalnya nyuruh tuh ya belum tentu kan, karena mereka juga punya free will, right? Jadi kenapa aku pingin orang lain semakin banyak yang bisa ngobrol sama sama animalnya? Karena biar mereka tahu bahwa karena beberapa kasus tuh nggak bisa cuma diomongin sekali, just like any human lah. Kadang-kadang mesti harus diomongin berkali-kali baru bisa ngerti dan baru bisa akhirnya dilakukan gitu. Sama juga seperti anjing dan kucing atau animal apapun lainnya, kadang-kadang mesti harus diingetin terus-menerus. Kemarin katanya janji mau ini, jadi mau dilakuin nggak? Nanti kalau misalnya iya ntar kamu kasih ini loh. Mungkin hari itu oke, tapi besoknya mesti diingetin lagi gitu. Kayak jadi kalau misalnya tiap orang bisa melakukannya kan, they can just do it. Nggak perlu harus bergantung sama professional animal communicator. Gitu. Jadi kamu tuh in a way kayak psychologist ya? In a way, yes. Nah, that's the thing about animal communicator. Mereka punya karakternya masing-masing. Ada yang spesialisasi katanya oke banget nyari yang hilang. Karena dia bisa precise ngasih tau peta di sini tempatnya apa kayak gitu. Tapi ada juga yang which is me, itu aku lebih suka kayak yang gimana harinya, kamu apa yang mau diobrolin, aku ngerasa kamu agak sedih, kenapa sedihnya? Jadi kayak yang aku lebih suka yang kayak gitu, kayak yuk duduk bareng yuk, kamu ngobrol apa gitu. Aku lebih kayak yang seperti itu gitu. Dan somehow beberapa klien yang udah mencoba beberapa animal communicator yang lain merasa anjing kucingnya lebih banyak curhat ke aku dibanding ke Ankom yang lain. Tapi Ankom yang lain dia bilang lebih oke yang masalah ininya, tapi kok kamu tuh mereka bisa kayak curhat panjang dan akhirnya mereka nggak berantem lagi deh sekarang gitu. Ada satu teman yang punya banyak anjing dan kucing lah, rescuer juga gitu di rumahnya, dan setelah ngobrol tuh kayak oh iya ya, karena in a way kan mereka ngerasa aku didengar dan itu udah lega kan. Biasanya beberapa makhluk kalau misalnya udah didengar aja udah banyak yang rilis kan, karena udah merasa akhirnya ada yang mau dengerin aku, dan itu tuh udah lebih nyaman gitu buat mereka, sehingga mereka jadinya udah nggak terlalu berantem lagi, lama-lama akhirnya jadi baik-baik lah gitu. Oh, that's so sweet, lucu banget. Dan aku sebenarnya agak miris juga ya kalau ngeliat kondisi di Indonesia tuh, aku selalu melihat kita tuh sebenarnya binatang tuh dianggapnya binatang, nggak setara dengan makhluk hidup lainnya, gitu kan. Jadi ada, kita tahu lah penyiksaan anjing, kucing, yang kayak dipok-pok pakai tusuk sate gitu, like nggak ini gitu loh, kayak nalarnya tuh kayak nggak jalan gitu kan. Apa namanya? Gimana ya cara kita tuh biar lebih peka, I guess. You know, as a society supaya lebih sadar, karena kamu bisa berbicara sama mereka kan, jadi kamu lebih paham ya. Kalau kita kan, aku nggak ngeliatnya yang kayak ini bodoh aja gitu manusia. Tapi kan actually I need people yang menyadarkan kita bahwa ya itu mereka adalah juga sama-sama kayak kita juga berhidup. Gitu. Ya mungkin yang bisa aku lakukan adalah kayak gini, misalnya ada yang undang buat ngobrol dan I can go. Atau tiap sore kan aku biasanya ngasih kucing strays di apartemen aku makan. Jadi ketemu kangkang galon gitu yang nanya, kenapa sih mbak dikasih makan? Masnya butuh makan nggak? Iya dong. Nah terus mereka emang nggak butuh makan? Kan mereka makhluk Tuhan juga ya, mereka makhluk hidup. Iya sih, terus kan mereka nggak kerja ya mas?
Tapi mereka butuh makan dan nggak punya uang kan buat beli makan. Terus yang kerjanya kan kita. Jadi bisa jadi rezeki dari Tuhan terus sebenarnya lewat kita untuk ngasih mereka makan kan. Oh iya ya Mbak. Jadi kayak hal-hal kecil pas ketemu orang nanya, then I can explain gitu. Ya, Dan dengan cara yang sesimpel mungkin di taraf yang mereka bisa ngerti gitu kan. Gitu. Dan aku ngerasa kita tuh lebih toleran terhadap kucing dibanding anjing. Exactly, iya sih. Iya kan? Iya. Iya kan? Itu yang bikin aku sedih juga karena anjing tuh udah dicap haram. Iya itu sih. Itu sedih sih. Itu sedihnya. Ya kalau dari mungkin dari pengalaman kamu atau pandangan kamu kali ya terkait dengan ini, karena aku ngerasa ya itu kita tuh udah dicapnya tuh udah ya anjing jadi takut, jijik. Kadang-kadang juga kita kesal sama orang anjing gitu. Padahal kan anjingnya aja nggak salah, lo yang shitty cat gitu loh. Kalau ada orang ngomong kayak gitu aku bilang, aku lucu dong. Iya mungkin aku lebih pengen tahu pandangan kamu how to like we change the stigma yang sebenarnya judgement nggak bener gitu sebenarnya. That's quite hard sebenarnya. Itu udah rooted jauh banget ya dan itu kayaknya bukan di aku ya sebagai maksudnya I can do yang aku bisa lakukan aja deh sekarang gitu. Dan sebenarnya banyak kok misalnya fat atau apa itu kan yang berjilbab juga banyak. Ya, banget. Iya, and they're alright of touching the dog juga kan. That's nice gitu maksudnya. Iya benar. Dan mudah-mudahan banyak juga nanti yang makin bisa berbicara juga sama hewan. Iya, jadi kan? mereka bisa lebih mengerti lah. Karena kalau misalnya di vet kan lebih gampang ya. Jadi kayak pas diagnosa dia bisa ngasih tahu sakitnya di sebelah mana gitu. Iya. Ada nanti kamu harus ketemu juga sahabatku Davina, dia kan juga cinta banget sama anjing gitu. Anjingnya ada yang mau udah demensia, udah 15 tahun, udah jantungnya rusak, livernya rusak segala macam, tapi masih tetap mau hidup dan itu diajak ngobrol sama dokter hewannya yang kebetulan bisa berbicara. Bisa ngobrol, iya. Gitu. Tapi udah nggak kenal ini human guardiannya siapa. I love that word, human guardian. I love it. Tapi dia bilang ini tapi aku nggak tahu dia siapa, tapi aku selalu merasa damai setiap dengan dia. Like, oh ya ampun gitu ya, mungkin manusia kalau orang tua kita kalau udah tua juga mungkin bisa aja merasakan seperti itu kan, tapi kan kita bisa ngomong gitu loh. Kita bisa nganggep dia equal, tapi kalau hewan kan ya ayo udah deh matiin aja, suntik mati gitu. Kayak that's so much, iya. You know? Kayak gitu kan, itu yang kayaknya makanya aku yang sebenarnya aku pengen si anjing cuman I don't have the space juga. The thing is masalah euthanasia ya, which aku juga masih agak susah ya untuk menerima itu. Tapi ternyata mereka fellow animals ini lebih open dengan konsep death. Karena dia merasa bahwa it's just natural thing. You live and then you die. So it's natural. Jadi sebenarnya ada beberapa dari mereka, which di kasus aku belum banyak. Mungkin karena aku merasa juga belum terlalu siap ya, sehingga kasus yang itu nggak banyak masuk ya. Yang nanya, should I euthanasia apa enggak karena dia sesakit ini gitu. Dan dari mungkin kayak cuma 30% yang waktu bilang, I think I'm ready to go, so please help me. Tapi kebanyakan masih bilang, biarkan aku mati secara natural gitu. Toh juga nggak lama lagi kok. Gitu. Tapi ada beberapa yang bilang, it's okay kalau misalnya memang mau, aku udah siap kok buat pergi. Ini terlalu sakit anyway gitu. Jadi, nah itu makanya pas animal communication, netral itu butuh dijaga banget kan. Karena as much as I hate animal cruelty, tapi pada saat kita ngobrol sama mereka, bisa jadi sebenarnya ada hal lain gitu yang sebenarnya harus mereka lakukan dalam term misi jiwanya. Ini bukan aku yang ngobrol sama si anjing, ada satu cerita. Jadi si anjing ini itu selalu dipukulin sama human guardian-nya waktu itu, bapak-bapak. Tapi dia tetap setia, tetap menyambut segala macam gitu. Nah, terus si teman aku ini akhirnya kayak ngobrol sama dia, kamu mau di-rescue nggak gitu. Terus dia kayak anjingnya, kenapa di-rescue lah? Kamu kan selalu disakiti segala macam. Kamu okay? Gitu. Terus kayak yang, are you sure gitu kan? Iya, I'm okay gitu. Nah, terus akhirnya masih dipukulin segala macam until one day si anjing akhirnya meninggal karena dipukulin sama si bapak ini. Nah, terus setelah itu bapaknya merasa super guilty dan akhirnya jadi rescuer anjing. Dan pada saat coba ngobrol sama anjing itu lagi, si teman aku ini, si anjingnya bilang, kalau kemarin aku di rescue, misi jiwa aku untuk merubah bapak itu nggak tercapai. I need to do that. Itu kayak yang, masih mau nangis deh kok inget itu. Kayak yang maksudnya dia bisa ngorbanin dirinya untuk suffering kan, dengan hanya untuk membantu si bapak itu biar berubah, agar punya hati yang lebih lembut. Itu kayak yang
very noble banget gitu. Dan itu, right? Jadi misalnya kenapa pas animal communication kita harus netral gitu. Kalau misalnya kita nggak netral ya kita akan harus di rescue nih, harus di rescue. Padahal mungkin menurut dia this is what I need to do gitu. That's why all dogs go to heaven, I'm telling you. Beneran. I don't know about cats though, but yeah. But dogs, they will definitely go to heaven. The hell kayaknya kalau cats. Kalau cats ya They will dipukulin rule ya the hell. gitu, you know? Iya kan? Dia akan jadi queen di neraka sih kayaknya. Happily. Oh my goodness, oh my god, aku sampai, lucu banget. Tapi dan again, jodoh-jodohan. Jadi mungkin aku pengen, tapi memang aku belum ketemu yang tepat. Iya kan, kayak gitu. Iya. Nah, kamu juga belajar tarot ternyata, yes. right? Masih? Masih. Oh, really? Ada nggak dihubung-hubungin dengan pekerjaan kamu sekarang? Sama-sama intuitif ya. Jadi kayak kadang-kadang mereka bisa, si fellow animal ini menjawabnya dengan simbolisasi-simbolisasi gitu. Kayak yang mungkin bisa diperdalam juga dengan tarot gitu. Di awal-awal, pas aku baru belajar Uncomm, aku udah lebih dulu belajar tarot kan. Itu misalnya kayak si kucingnya bilang apa gitu, kayak aku nggak yakin. Waktu dia bilang aku tuh udah nggak ada, nanti juga ketemu kok jasad aku di mana gitu. Kayak kamu nggak percaya gitu kan. Aku coba buka tarot untuk menjawab itu, kayak yang sampai akhirnya aku coba ngobrol lagi, sampai yang ketiga kucingnya bilang udah dibilangin juga aku udah nggak ada. Dan besoknya ketemu jasadnya gitu, kayak gitu, kayak yang kan udah dibilangin, kucingnya sampai kesel gitu. Dan itu aku sempat buka tarot beberapa kali untuk kayak making sure gitu, apakah benar apa enggak kalau dia udah nggak ada. Dan jawabannya sih memang di tarotnya waktu itu memang udah nggak ada sih gitu. Oh gitu. Jadi kayak sometimes go hand in hand, tapi sekarang udah nggak pernah lagi karena lebih gampang ngobrol langsung dibandingin aku harus mentranslate kartunya. Jadi kamu lebih banyak juga nanya langsung dong sama kucingmu tentang apapun yang kamu pengen tanyain? Yes. Oh, gitu. Wow. Apa dari tarot yang mungkin kamu masih pegang sampai sekarang, the values-nya, or I don't know, cause I cannot read tarot. Aku juga kayak masih suka percaya nggak, bener nggak sih? Bener nggak sih? Gitu loh, you know? Sebenarnya tarot itu buat aku adalah ngebaca energi saat ini. Jadi kayak kalau misalnya, do you think kalau misalnya aku ambil bisnis yang A itu oke nggak ya? Akan dibacanya dengan energimu saat ini gitu. Kalau misalnya then you change your behavior, you change your decision atau apapun, dia akan berubah juga energi dan bacaannya akan berubah juga. Oh, jadi kayak gitu. Cek darah. Iya, jadi cek saat darah, ini. Exactly saat oh ini gitu. Ya, kalau habis kita makan sesuatu dia akan berubah gula darahnya gitu misalnya gitu. Something like that. Oke, gitu. Jadi bukan ini perjalananmu. Fortune teller nanti kamu akan ketemu jodoh tahun segini tuh, I don't really believe in that. In a way gitu. Mungkin some people that are really psychic can do that gitu. Tapi kayak buat aku sebenarnya tarot lebih ke arah situ sih, ngebaca apa yang ada saat ini, energinya seperti apa gitu. Nah sekarang kamu nih pengen, how do you want to elevate apa yang kamu udah pelajarin dan apa yang udah kamu kerjain? Honestly aku sedang berusaha untuk belajar how to heal animals holistic way. Jadi kayak gimana tuh maksudnya? Ada macam-macam, ada beberapa teknik kayak mungkin flower bath remedy. Ini kayak homeopati loh, flower bath segala macam. Yes, exactly. Flower bath tapi cuma dari bunga aja dan beberapa bunga doang kan. Kalau homeopati lebih luas lagi ya. Dan I do homeopati. Oh, you do homeopati? Aduh, homeopati tuh. Emang semesta emang pengen kita Tirta gini. Usada. Tirta Usada. Ya, Cokde. Ya, oh my god, hi Cokde. Oke, aku juga udah kenal sama Cokde dari 2011 sih. Oh. Waktu itu ya kenalnya homeopati itu, terus flower bath or ginseng jutsu, GSJ. Dan ternyata kok TAT itu juga sebenarnya Tapas sendiri juga bilang bahwa you can actually communicate with animals while doing the TAT pose. So it's like, oh really? Gitu. Ceritain deh apa TAT? Mungkin banyak yang nggak begitu paham. Aku juga masih ngeraba-ngeraba soalnya kalau soal TAT itu. Walaupun orang bilang kayak lo harus TAT gitu. Apa itu ya? Dulu pernah ikut nggak sih? Belum pernah. Aku belum pernah. Okay. Belum pernah. Aduh, aku kayaknya nggak terlalu begitu ngerti untuk ngobrolin itu ya. Jadi kayak maksudnya definisinya kayak apa? Self-healing. Dan self-healing dan nggak perlu tahu rootnya apa. Kita hanya put stuff di pot masalah kita, terus kita do the TAT works. Iya, gitu. Itu katanya memang perlu ikut beberapa kali gitu ya? Sekali bisa, tapi terus latihan tiap hari. Oh, oke. Mungkin itu aku males itu karena harus latihan tiap hari. Oh my God. Terus udah gitu dari TAT, terus? Nah, either TAT atau Ginseng Jutsu. Sebenarnya aku lebih kepingin ke Ginseng Jutsu sih. Jadi kayak untuk jadi kayak yang terdaftar, praktisi terdaftar tuh aku harus ikut berapa kali yang manusia, lalu berapa kali yang hewan gitu. Jadi I think I wanna do that gitu. Atau something else, something yang mungkin berhubungan dengan apa to do with animals. Jadi memang masih open, tapi right now mungkin kepikiran Ginseng Jutsu. Reiki aku sudah sempat belajar juga, cuma mungkin belum master. Jadi tapi
that can also go hand in hand with that. Jadi emang pingin di broaden what I know so I can help animal more gitu sih. Lucu ya, jadi memang sebenarnya Uncommon ini very holistic sekali. Actually yes. Iya kan? Bener-bener intuisi main, bener-bener kayak memang dari kepala sampai kaki ya kayak homeopati sih, bener-bener semuanya, latar belakang kita, masa kini, ya kan, our gift, whatever, semuanya gitu nyambung. Dan nggak semua orang berarti bisa sebenarnya kalau menurutku kayak gitu. Actually semua bisa, tapi mungkin in a certain extent. Jadi kayak kalau misalnya cuma nyoba aja terus nggak dipraktis ya cuma segitu-gitu aja, kayak misalnya deh aku dibanding sama Adera gitu, otot aku segede apa kan, tapi then I do have muscles to actually lift this up. Ya. Gitu, tapi Adera bisa semeja-mejanya dengan gampang gitu. Kursinya dengan kamunya. Bisa. Jadi itu dia, karena dipraktis terus-menerus kan, dia menginvestasikan energi dan waktunya setiap hari untuk memperkuat ototnya. The same thing with intuition juga, kalau misalnya kita mau investasi waktu dan energi kita tiap hari, then it can be that strong. Tapi kalau misalnya enggak pun, it's still there. Akan ada gitu. Sebenarnya kan intuisi tuh kadang kayak, aduh kerasa kayak nggak enak banget, aku mesti keluar deh dari gedung ini, tapi ternyata terus gempa dan gedungnya runtuh misal gitu. Ada sih waktu itu kayak temen aku pas di Padang gitu. Itu kan intuisinya bekerja udah dalam keadaan darurat, jadi kayak yang mesti keluar nih gitu. Jadi kayak intuisinya nge-push dia. Nah pada saat kita bisa belajar intuitive animal communication, kita bisa akses intuisinya tanpa perlu harus ada bahaya dulu gitu. Jadi kayak kita bisa sebenarnya intuisi bisa diakses, right? It's just being hening aja sebenarnya. Lebih sering hening dan lebih mudah sehingga kita mengakses intuisinya. Aku tuh ngerasa kalau orang yang nggak bersih banget itu sebenarnya nggak bisa menurutku. Karena juga masa sih? Karena I think you're very pure, very apa ya, kayak lu udah kelar gitu. Oke, I've been through this, I've been through that. Not really. Everyone has their own problems. Masa gitu ya? Nah, yang perlu diperhatikan mungkin buat seluruh praktisi holistik kayaknya ya, adalah jangan sampai apa yang terjadi sama kita, masalah kita segala macam tuh kita anggap itulah masalah si pasien atau si klien gitu. Karena kadang-kadang kita reflecting, oh you have these issues ya, kayak so-soan tahu gitu, atau anjing, oh I think you have these issues, padahal sebenarnya that's my issue inside. Jadi itu yang sebenarnya harus lebih disadari gitu, untuk jangan sampai kita merefleksikan bahwa orang lain atau fellow animal lain itu sebenarnya isunya tuh kayak kita, karena kita taunya itu. Dan kita overwhelmed by that, jadi kita berpikir bahwa ya mereka paling inilah isunya gitu. Padahal sebenarnya mungkin enggak. Nah untuk being that neutral, itu yang kadang-kadang agak susah. Ya, kita harus lebih pasrah ya kalau aku bilang ya. Lebih pasrah. Nah, kamu kan begitu nyari anjing hilang, kucing hilang, sakit, AIU lah ya. Itu how do you also like stay sane? Kamu tuh do you talk to someone? Do you have like a I don't know, psychologist atau apalah, terapis lah untuk balancing your energy? I don't know gitu. Sebenarnya grounding pasti butuh ya. Mandi air garam iya. Karena kayak I love salts and essential oils gitu, kayak I make my own, jadi itu. kayak oh iya kasih aku buat, udah aku kirimin loh. Oke, kirimin ya. Jadi itu palingan, or just I talk to friends yang memang suka meditasi gitu. Jadi kayak aku ngobrol sama mbak-mbak aku atau mas-mas aku yang di dalam satu komunitas Jakarta Mindfulness People, kita suka ngobrol kan. Kayaknya aku butuh ngobrol deh nih, kayak mesti dikeluarin atau apa gitu. Jadi nggak perlu kayak satu terapis atau psikolog tertentu gitu untuk. Actually do have a psychologist, tapi kayak nggak konstan juga, bukan masalah ini juga gitu kan, masalah lain, atau misalnya terapi TAT, terapi TAT juga ada kok gitu. Tapi nggak selalu ke situ gitu. Kalau misalnya memang hanya masih yang ringan-ringan hanya karena itu, sebenarnya mandi air garam dan grounding aja udah cukup sih. Kamu doing what you're doing now dengan latar belakang roots kamu gitu, ada nggak yang kayak jadi kayak reminder, oh ternyata dulu tuh gue gini karena ini ya, makanya gue bisa jadi sekarang ini gitu. Is there like a connection yang bikin kamu jadi seperti saat ini? Mungkin dari dulu suka sama binatang kali ya. Dan aku tuh inget banget zaman aku masih tinggal di Surabaya, jadi itu belum umur 4. Sebelah rumah aku itu juga anak kecil, lebih tua beberapa tahun dari aku, tapi punya kesusahan untuk berbicara. Jadi dia bicaranya nggak jelas, cuma a gitu aja. Dan jendela kita tuh bisa kan deket banget ya, jadi kayak bahkan orang tuanya sendiri juga susah mengerti si anaknya nih ngomong apa. Tapi dia selalu ngobrol sama aku dan aku bisa ngerti gitu loh. Dia kayak tiba-tiba kayak mama aku bilang, kamu ngobrol sama siapa? Itu mas sebelah rumah bilang aku suruh kesana bawa mainan ini gitu. Padahal dia cuma bilang a atau apa gitu. Dan aku bisa mengerti, kayak bilang bentar ya aku bawa yang ini, yang kuning ya gitu, kayak
aku lupa sih sebenarnya dia ngomong apa, tapi kayak aku ngerti maksudnya dia apa gitu. Ini kamu masih ingat atau diceritain Masih Mama? ingat. Masih ingat. Cuma aku lupa dia ngomongnya apa, cuma aku ingat bahwa aku tahu dia ngomongnya ini gitu. Gitu sih. Kayak itu aku ingat itu. Terus mungkin perjalanan ya in a way kuliah komunikasi gitu. Terus habis itu mendalami meditasi dari 2011 dan in a way belajar psikologi, walaupun aku pingin sih sebenarnya ngambil jalur resmi kayak beneran belajar psikologi seperti apa gitu, kayak bagaimana sehingga bisa ada buat ya terapis in a way buat si fellow animal ini. Itu karena udah mulai banyak belajar, jadi kayak bisa tahu kalau misalnya kamu begini dan aku mesti harus ngomong apa untuk nggak trigger tapi juga bisa tahu rootnya apa gitu kan. Jadi belajar dari itu, tiba-tiba pas di fellow animal kayak ngobrol sama di Ankom kayak oh iya ya kemarin belajar ini dan terus habis itu oh ternyata ya kepake di sini ya in a way gitu. Oh homeopati juga bisa buat fellow animal kan. Oh iya. Itu adalah P3K pertama aku biasanya. Maksudnya? Waktu itu kucing aku si Madison tiba-tiba sakit mata. Dan buat aku kayak, kamu tuh gak pernah sakit mata, kenapa tumbenan sakit mata? Dan waktu itu aku lagi in a way cengeng gitu, kayak dikit-dikit nangis, suka melo, gak jelas gitu kan. Dan itu homeopatinya adalah pulsatila. Dan waktu pas aku nyari tahu kalau sakit mata itu apa homeopati, it's also pulsatila. I was like, oh kamu kena energi aku ya. Karena aku sedih-sedih tapi dia translate dengan sakit mata, jadi kayak aku kasih pulsatila dulu gitu. Oh gitu. Atau susah pipis kasihnya apa gitu. Itu biasanya remedy awal sebelum aku akhirnya pergi ke vet, aku kasih homeopati dulu. Jadi ada dari kitanya juga ya sebenarnya. Ada ya? banget. They're ya banget. Mereka ngambil energi kita banget. Kalau misalnya kita anxious, mereka akan ikut anxious in a way. Oh wow. Oh animals they're so special sih. I know right. Iya banget. Iya kadang so mereka ada yang bilang kayak yang ya kamu kalau misalnya aku sakit jangan diambil sakit aku. Well I cannot help it. That's what I do. Jadi kayak mereka bilangnya gitu ya, nggak bisa, aku pasti akan ngambil sakitmu juga gitu. Karena energi sakitmu too much, so I'm gonna have to absorb it. Jadi biar agak ringan di situ gitu. Tapi dia tetap akan absorb karena that's what I do. Dan dia lightly gitu ngomong kayak gitu tuh, kayak yang effortless ya, padahal kan itu sakit ya di kamu ya, itu nggak nyaman kan gitu, kayak I don't know. Aku berharap banget ya orang yang nonton ini atau dengerin ini gitu ya di podcast jadi lebih appreciate, you know. I hope fellow so. Human beings. I hope so. Yeah, fellow beings, you know, kayak animals, plants. Ya, benar-benar itu aku berharap banget. So I'm very thankful for your energy and your stories. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak orang. Thank you so much. Thank you so much too. Thank you. Thank you. Waktu ada invitation gala premier atau apa, kan nama ibuku tuh. Aku punya mimpi dulu, one day aku mau punya undangan namaku sendiri. Karena aku anaknya siapa, terus aku diterima di KJ karena namaku, enggak juga, enggak. Malah ekstra beban. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.